Pada masa kecil kita tuh kalau keluar maghrib, tuh suka ditakut-takutin sama orang tua dulu. Awas ya ulah keluar maghrib ayam momonon cina. Akhirnya anak-anak coba untuk membuat terobosan buat band yuk. Ya udah buat band yuk. Ya. Ada 2 vokalis juga gitu kan. Sebelum gua nih gitu, sebelum jadi album gitu kan ada. Semakin kedengaran lagu kita, nah akhirnya mulailah job-job komersil berupa materi nih. Ya. Nongol. Tahun berapa itu? Mulai pertama kali dibayarnya berapa tuh? Sekitar 2010-an lah. Ya, 2010-an. 2010-an itu kalau nggak salah angkanya itu 300.000. 300.000. 300.000 dibagi 8. Dibagi 8 orang ya? Iya, belum ongkos. Sisa itu kalau nggak salah itu, iya 300.000. Itu main di acara hajatan kalau nggak salah. Hajatan. Jadi kita main hajatan juga sikat lah gitu kan, 300.000 tuh. Mulai naik lagi 700.000. 700.000. Iya. Nah, dari awal pun yang uang 300 ini kita nggak ambil, kita tabung ke kas. Oh, jadi tidak dibagikan nggak ya? dibagiin, Ya. gitu kan? Nggak dibagiin. Iya, nggak dibagiin, bener. 300.000 tuh nggak dibagiin, kita masukin kas. Job yang kedua ini agak besar, 700.000, lumayan lah. Itu di Tangerang, itu di kalau nggak salah kampus. Nah, disitulah awal mula Momonon ini yang tadinya gua pribadi nganggap biasa-biasa aja lah gitu kan. Pas di Tangerang tuh kalau nggak salah kampusnya Unis atau apa ya, gua lupa dah. Itu sampai nggak nampung gitu. Nah itulah di situ anak-anak mulai membuka lebar-lebar matanya, sama telinga. Wah, segini ya responnya gitu kan, luar biasa gitu kan. Sampai nggak nampung. Terus yang lebih keren lagi nih, karya kita dinyanyiin sama orang banyak gitu. Kaget, wah ini bener nih gitu kan. Ini Momonon ya, bilang. Sampai begitunya gitu kan, saking civilisasinya gitu kan. Luar biasa responnya ya. Bilang, ini jangan sampai diintar-entar nih gitu kan. Akhirnya 2010 akhir, iya 2010 akhir tuh kita dengan keterpaksaan jadi didoronglah sama teman-teman dari Jakarta, musisi yang lain gitu. Jadi kan memang kalau udah di Tangerang tuh kita sering-sering tuh main di acara komunitas dan sebagainya gitu kan. Akhirnya sampailah kita di Jakarta, tempat di mana musisi reggae ya semua pada kumpul di situ lah gitu kan. Nah, singkat cerita kita ketemu Mas Bro almarhum Tepeng, Denny Fresh, yang lain-lain lah gitu kan di situ. Nah, mereka lah yang ayo dong buat album dong gitu kan. Ya udah ayo yuk. Nah, kalau kita kan biasanya kalau manggung tuh kan nggak dibagi ini. Si duit ini. Akhirnya kita punya kas kalau nggak salah 1.300.000. Nah, 1.300.000 ini di kas ini kita olah. Ayo rekaman. Ya udah. Ayo dong jangan 2 lagu doang gitu kan. Buat lagi. Ya akhirnya kita buat. Gua buatlah lagu mulai Go Green, Wahai Pantai dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya di 2010 akhir kita rekaman di Jakarta. Di Jakarta. Ya, itu terjadilah singkat cerita 9 lagu kalau nggak salah. Plus Kopi Hitam sama Si Aceng dimasukin ke album. Rilislah album Si Aceng di 2011. Album Si Aceng di 2011. Ya. Sekarang kan bicara nih udah komersil nih ya. 2010 tuh udah komersil dengan bayaran tadi 300.000. Yang terbesar manggung berapa itu dibayarnya, pernah berapa itu Kang? Pernah berapa itu Kang bersama teman-teman itu di band Momonon kayak gitu? Kalau terbesarnya ya 50 kalau salah. 50 ya? 50 JT iya. 50 JT. Itu sebenarnya tembak-tembakan doang sih. Karena
kalau nggak salah itu provider sih, acara provider. Jadi kita tuh ada di Jawa sebenarnya. Di hari Jumat, Sabtunya manggung di Jawa. Ya. Dadakan lah di hari Minggu ada job. Itu kalau nggak salah di Serang, kalau nggak Cilegon dulu ya, 2000 berapa ya? Gua lupa dah. Nah, itu pada saat itu kan memang belum ada album ketiga, atau kalau nggak salah masih 2 lah, masih kesini lagi lah. Manajemen asal tembak aja sebenarnya. Oh gitu. Kan kita di Jawa sebenarnya. Belum pada saat itu kan nggak mikir nggak ini pesawat gitu. Ya udah deh kita gas kalau mau, kata manajemen kan. Ya udah kalau enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Yeah. Akhirnya dibayar langsung. Ya udah saya transfer setengahnya ya. Yeah. Akhirnya kita langsung gas langsung begitu beres acara langsung gas ke Serang. Ya. Oke, Kang. Ngopi dulu. Silahkan diminum kopinya, Kang. Iya dong, harus ngobrol santai, ngopi dulu, ngopi. Harus ngopi dong. Iya, Kang. Rahasia grup band ini sampai bertahan sampai sekarang, grup band Momonon ini ya. Grup band Momonon ini bertahan nih sampai sekarang nih. Rahasianya apa tuh? Kemudian tips apa aja tuh timnya sampai solid sampai sekarang seperti itu. Kemudian rintangan pasti ada kan gitu ya. Kayak begitu di perjalanan, apalagi tadi dari tahun 2005, 2006 sampai sekarang 2021 pasti banyak rintangan juga kan begitu. Tapi Akang bisa mempertahankan grup band ini nih. Apa sih tipsnya gitu? Keterbukaan sih. Itu paling utama dalam setiap tim ya. Jadi pada intinya tuh kita jangan berpikir negatif kepada player sama player. Kalau ada manajemen ya manajemen sama player ke manajemen itu harus dibuang rasa pikiran negatifnya gitu. Kalau ada apa-apa ya udah kita meetingkan gitu. Kita diskusi. Ya keterbukaan paling utama gitu. Jangan sampai ada masalah didiemin gitu. Sekecil apapun. Kalau anak unek-unek, ya gue pengen kumpul nih, gitu kan. Kita selalu begitu sih. Mendingan gue bilang gitu, lu hitam ya sekarang ya, gitu kan. Lu putih ya sekarang ya, gitu kan. Jadi keterbukaan yang paling intinya. Gue nggak suka nih digini ini, gue nggak suka digitu ini, gitu. Jadi lebih ke situ sih. Tapi dengan catatan nggak ada yang tadi gue bilang. Nggak ada emosi. Kita harus calling down aja. Jadi nggak usah dengan bahasa yang nggak usah, santai-santai aja. Intinya keterbukaan ya seperti keterbukaan itu aja. di tim ya seperti itu. Nah kemudian rintangannya kan pasti ada juga ya Kang ya, kayak gitu. Memang kalau rintangan selalu ada ya, apalagi kalau apa tuh yang paling berkesan? Rintangan yang paling berkesan nih di band ini sampai bertahan sampai sekarang apa sih gitu kan gitu? Meminimalisir egoisme masing-masing. Semakin tinggi pohon ya semakin banyak angin gitu. Kita harus meminimalisir itu gitu. Rasa untuk gue gue puas nih gitu. Jangan ada kayak gitu. Rintangannya seperti itu sih. Jadi kita tuh harus nggak boleh puas dengan apa yang kita capai sekarang ya. Kalau kita selaku seniman musisi itu harus hidup dengan karya gitu. Ya udah, anggaplah kita buat udah 3 album nih. Anggap 3 album ini nggak pernah terbuat sama kita gitu. Jadi pemikiran kita tuh kita belum pernah berbuat sesuatu nih, makanya kita pengen berbuat lagi gitu. Meng-upgrade gitu, apakah itu dari arrangement, dari lirik, apakah itu tergantung kemasan kita aja sih. Artinya merasa serba kurang aja seperti itu. Harus, jangan cepat puas. Paling perkembangan ya, dan persaingan kan begitu ya. Betul. Ya, kita sih enjoy aja, semakin banyak band ada, apalagi band Jamaican Sound ya. Kita semakin senang. Ya itulah. Bahkan sempat ya reggae ini udah kayak dangdutnya
Indonesia di mana-mana semua kalau ada reggae ya rame gitu ya. Itu wah itu luar biasa. Itu pernah terjadi tuh kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya kita masih bertahan. Mudah-mudahan sih ada lagi teman-teman yang baru gitu. Wah itu luar biasa. Oke, ya makasih Kang ya tipnya untuk ke yang lain juga untuk mempertahankan apa namanya solidaritas tim dan lain sebagainya. Ini tips dari band Momonon seperti itu. Pertama ya keterbukaan, kemudian yang kedua yang jaga ego dan tidak merasa puas dengan hasil karya-karya yang sudah dilakukan seperti itu. Terima kasih. Tiba-tiba naik lah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Wah lah ini lama. Ya udahlah, kita berbuat sesuatu aja yang memang menurut kita bisa mempertahankan kehidupan kita masing-masing dulu gitu. Ya, income juga ada ya masing-masingnya gitu ya. Harus. Kalau sebelum pandemi itu seminggu sekali wajib kumpul. Ya, kalau setelah pandemi nih setelah pandemi ya gimana keadaan aja.